Maafkan aku. Sekarang kamu pantas mati. Lalu kenapa kamu tidak mati? Pria itu lalu memohon ampun atas kesalahannya tadi, lalu berkata agar dirinya dianggap memihak ke tuan muda itu. Ternyata dia ini emang suka cari muka, sekarang ikut-ikutan bilang itu Long Shuai palsu, karena dia gak berani menghunus pedangnya. Bahkan para petinggi kerajaan juga sekarang ikut percaya, jika itu adalah Long Shuai palsu. Mereka percaya karena tidak mungkin pangeran kecil itu bohong. Karena dia juga ikut dalam pertempuran di Xianjing Utara, lalu pria tukang cari muka itu menanyakan jika jubah pitonnya itu pasti juga palsu, lalu mengancam untuk menghancurkannya nanti. Paman Su Shizi juga sudah tidak percaya padanya jika ia Long Shuai asli. Ia menganggap keluarganya sudah ditipu. Lalu Fang Xiaolong tidak kehabisan akal, ia pun berkata, jika ia menuduhku naga tampan palsu, dan menuduh jubah pitonnya palsu, karena bisa ditiru, pasti token identitas kerajaan yang dia tunjukkan juga emangnya gak bisa dipalsukan. Ia masuk akal juga. Lalu sekarang siapa yang asli, siapa yang palsu? Tidak ada pihak yang bisa tersinggung, mereka semua adalah kejahatan besar. Lalu tiba-tiba Raja Zhenbei datang dengan alasan membawakan hadiah. Namun sebelumnya ia sudah merencanakan hal ini dengan pangeran sombong itu. Namun setelah melihat Raja Zhenbei datang, orang ini langsung beranggapan jika itu benaran Long Shuai asli. Sungguh ini membuat mereka bingung, akibat mihak sana-sini tadinya. Kepala keluarga Su Gohai, mengunjungi Raja Zhenbei. Hei, ternyata pangeran muda juga ada di sini. Apakah kamu bertemu dengan tuan muda? Dia benar-benar pangeran kecil. Raja Zhenbei, kamu telah mengikuti Long Shuai selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya orang di depanmu itu palsu? Oh, pangeran muda mengira dia palsu. Ini tidak mungkin, jubah piton ini asli, penampilannya juga benar, benarkah? Maka kamu harus tahu tentang pedang skala naga ini. Kan, ini milik Long Shuai komandan perang, bagaimana bisa ada di pangeran muda? Pedang ini adalah pedang Long Shuai, jangan pernah pergi. Jika dia Long Shuai, bagaimana bisa muncul di tanganku? Anda telah mengikuti Long Shuai selama bertahun-tahun, Anda harus tahu, apakah pedang ini nyata? Pedang ini memang tarian pedang skala naga, pedang Raja Zhenbei, benar-benar pedang skala naga. Kenapa aku masih salah melihatnya? Apakah kamu menanyaiku? Bukan. Jangan berani. Karena pedang ini asli, maka Raja Zhenbei harus tahu, pedang ini memiliki keistimewaan. Hanya Long Shuai yang bisa mencabutnya. Nah, jika kamu bisa mencabut pedang ini, aku akan mengenalimu sebagai Long Shuai. Ketika saatnya tiba, aku akan melakukannya, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanku. Memang begitu. Pedang ini tidak bisa dicabut, kecuali oleh Long Shuai. Tidak ada yang bisa menggunakannya, jika mereka mendapatkannya. Long Shuai, karena pangeran muda sangat tertarik, cabut saja pedang ini. Mari kita buktikan pada pangeran muda. Mereka bilang pedang skala naga Long Shuai, ditempa dari besi awan kuno, yang tidak bisa dihancurkan, terpesona dengan memotong besi. Aku belum pernah melihatnya. Mengapa Long Shuai tidak mencabut pedangnya hari ini? Beritahu kami semua tentangnya. Long Shuai, karena semua orang sangat tertarik dalam pedang skala naga. Kamu akan memuaskan semua orang, kalau tidak, keraguan pangeran muda tidak bisa dihilangkan. Yang Shiki, kamu tidak tahu apakah Long Shuai, kan? Apakah kamu masih ingin mencobanya? Kekuatan penangkap naga tangan dan telapak tangan ilahi penakluk naga. Bawahan tidak berani. Tetapi mengapa saya harus membuktikannya kepada Anda? Saya pikir Anda tidak berani menghunus pedang Anda. Tahukah Anda, bahwa pedang skala naga ini harus bergerak ketika itu adalah terhunus? Kamu bilang kalau aku menghunus pedang ini, kepala siapa yang harus dipenggal? Selama Long Shuai bisa mencabut pedangnya, aku bersedia menawarkan kepalaku. Bagaimana kalau sekarang pangeran muda Long Shuai berkata begitu, tarik saja pedangmu. Jika pedang keluar, pedang akan mengeluarkan darah. Saya, Wong Jingtao, saya akan bersedia mencoba pedang. Long Shuai menolak untuk menghunus pedangnya. Apakah Anda benar-benar memiliki kekhawatiran? Kami sudah mendapat rumor bahwa Long Shuai menghadapi rencana musuh di Xianjiang Utara, meninggal dalam pertempuran di Xianjiang Utara. Meskipun Anda tahu cara menangkap tangan naga dan telapak tangan penakluk naga dewa, namun keterampilan ini dapat dipelajari, hanya pedang skala naga ini, tidak Long Shuai sendiri, tidak ada yang bisa menariknya keluar. Saya mendapatkan beritanya dari Xianjiang Utara sebelumnya, Long Shuai tewas dalam pertempuran, tapi tulang belulangnya belum ditemukan. Oleh karena itu, belum diumumkan hari ini, di depan semua orang, mengapa Long Shuai tidak berani membuktikan dirinya.
Hal ini dapat dianggap sebagai menghindari kepanikan di kalangan masyarakat Gritsia. Semakin kamu ragu, semakin kamu menolak, semakin yakin bahwa kamu palsu. Bahkan Raja Zenbei mengatakan bahwa Long Shuai tewas dalam pertempuran. Pria tampan di depanku sangat ragu-ragu. Ada perasaan tinggi kemungkinan dia palsu. Long Shuai tewas dalam pertempuran. Bukankah harapan keluarga Su kita untuk bangkit akan pupus? Haiya, kemuliaan dan kekayaanku? Lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sungguh jika dia adalah Long Shuai, apakah ini giliran kita? Membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Jelas sekali dia kurang percaya diri. Akhirnya ayah Susi membuat pernyataan agar Long Shui benar-benar bisa membuktikan jika dirinya palsu. Karena dia sampai sekarang belum berani mencabut pedang itu, Wakil Jenderal Wang Jingtong ini juga semakin keluar kesombongannya. Karena dirinya sangat yakin dia itu palsu. Dan bahkan Pangeran Yun ini tetap sombong menantang agar segera cabut pedang itu. Dia berani dipenggal, begitupun Raja Zenbei yang emang dari awal adalah komplotannya. Ia semakin meragukan jika ia Long Shuai palsu. Ia mengancam akan menghukum mati siapapun yang berani meniru Long Shuai. Paman Su juga mencoba memberitahu, ini adalah kesempatan untuk membuktikan jika benar-benar asli. Kini Fang Xiaolong benar-benar semakin terpojok, tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena ia tahu dirinya tidak akan mampu mencabut pedang itu. Ia hanya bisa mengancam jika pedang itu dia cabut kamu ingin matikah. Namun hal itu tidak membuat para cecunguk itu gentar, ia masih meremehkannya. Karena semua orang meremehkan dirinya, ia pun langsung berjalan menuju ke arah Raja Zenbei. Namun ia masih saja ragu. Dia cemas, kenapa King Feng belum juga datang? Memang Long Shuai yang sengaja meninggalkan pedang di Xianjing Utara. Mari kita pikirkan, bagaimana cara meminta pengampunan Long Shuai. Kalau tidak, Long Shuai akan marah. Kita semua kacau. Haiya. Ternyata keluar itu semua salah paham. Long Shuai maafkan aku, kami terlalu cemas sekarang, jadi aku menyinggungmu. Situasi ini benar-benar membuat para keluarga Su bingung dan pelin-pelan, tadi percaya, terus enggak lagi. Dan sekarang pedang itu baru dihampiri sudah percaya lagi. Katanya tadi mereka hanya takut ditipu saja, makanya berani buat pernyataan. Su Ziyi juga ikut meyakinkan jika mereka minta maaf atas kesalahpahaman itu. Lalu Jenderal King Feng pun tiba di sana dengan marah melihat kekacauan ini. Kenapa berani banget pada meragukan Long Shuai? Ia pun memperingatkan semua orang yang ada di sana, namun komplotan pengkhianat itu nampak tidak ada takutnya sama sekali. Ia masih berusaha memberitahu jika itu Long Shuai palsu, dan kenapa juga Tuan King Feng terlihat gugup. Jin Tao, kamu benar-benar tidak ingat untuk bertarung, jika Long Shuai tidak menunjukkan belas kasihan. Apa kamu masih bisa berdiri di sini? Meskipun dia tahu keterampilan unik Long Shuai, tangan menangkap naga dan telapak tangan ilahi penakluk naga, tapi itu belum tentu sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Hanya pedang skala naga ini yang tidak bisa ditarik keluar, kecuali oleh Long Shuai sendiri, kecuali dia bisa mencabut pedang skala naga ini. Kalau tidak, kita punya alasan untuk mempertanyakan keasliannya. Saat pedang skala naga terhunus, darah akan terlihat. Hari ini adalah pesta pertunangan, tidak pantas melihat darah kan? Bukankah kamu baru saja melihat darah? Ayo jika dia berani cabut, aku akan mencoba pedangnya. Pangeran Yun ini semakin keluar kesombongannya, karena dia yakin banget Long Shuai telah tewas sebelumnya. Ia terus meremehkannya, sementara Fang Xiaolong yang dirinya juga tidak yakin bisa, belum ambil tindakan untuk mencabutnya. Dari tadi dia hanya mengulur waktu saja, sambil menunggu Jenderal King Feng. Namun sekarang situasi pun belum bisa diselesaikan, karena sampai sekarang Pangeran Yun itu masih berani sombong, bahkan mengancam King Feng, karena telah berani memalsukan Long Shuai. Situasi ini benar-benar membuat mereka berdua terpojok, karena Fang Xiaolong belum ambil tindakan nyata. Wakil Jenderal Jin Tao pun menuduh jika Jenderal King Feng akan melakukan pemberontakan, karena memalsukan Long Shuai. Begitupun Raja Zenbei ikut menuduh hal yang sama. Hal ini benar-benar membuat situasi semakin kacau, karena tiga orang itu benar-benar komplotan yang licik, hingga akhirnya Jenderal King Feng berpikir dalam hatinya, jika pada akhirnya semua rencananya sudah gagal. Lalu pangeran sombong itu mencoba mendekati Su Ziyi dan menggodanya. Kini ibunya pun kembali percaya sama kata-kata pangeran itu. Sungguh orang tua yang pelin-pelan, hanya harta saja di matanya. Kini malah dia nyuruh anaknya tunangan sama dia, karena dipikirnya Long Shuai telah mati. Begitupun ayahnya sama saja, di otaknya hanya kekayaan dan kekuasaan saja. Namun pangeran itu berkata, siapa yang mau nikahin, dirinya hanya ingin bersenang-senang saja, dia hanya ingin menidurinya saja. Ia juga mengancam keluarga mereka aman jika tidak menolak. Namun jika berani menghalangi tanggung sendiri akibatnya, dia akan menghabisi semua keturunan mereka. Ayahnya mencoba memohon,
agar jangan anaknya hanya ditiduri saja, karena dia masih suci, namun hal itu malah membuatnya marah lalu melemparnya sampai tersungkur. Ia pun mencoba membawa wanita itu untuk dia ajak senang-senang saja. Sementara saudara wanita itu masih membujuknya agar bisa menyukainya dan menikahinya, namun pangeran cilik ini nampaknya sangat arogan dan tidak punya peri kemanusiaan mana mau dia. Ia pun menghampiri dua pria itu, mengatakan jika mereka itu emang benar-benar penjilat, lalu ia perintahkan pelayan untuk membawakannya makanan dan minuman. Katanya ia lapar, makan dulu, setelah makan malam, nanti dia akan pergi ke kamar pengantin, untuk meniduri gadis itu. Sekarang pria ini benar-benar bagai penjilat, ia sekarang melayani pangeran itu menuangkan bir, lalu sambil ngoceh-ngoceh memuji pangeran itu, memang benaran pria yang pelin-pelan bagaikan penjilat. Lalu pangeran itu meminta botol yang dipegangnya, lalu memukulkan ke kepalanya. Ia sangat marah. Kalau disuruh nuang anggur itu, ya tuang, gak usah kebanyakan bacot. Lalu pangeran itu meminta kepada orang-orang di sana untuk minum dan bersulang padanya. Namun entah apa yang ada di otak orang ini, dia malah mengambil sumpit lalu melemparkan ke leher pria itu hingga tewas.